Selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang pada acara webinar PT Bima Sakti Altera pada hari ini, Kamis 24 Februari 2022. Acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam, mulai saat ini hingga 1,5 jam ke depan yang akan berakhir di pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali saya Harni Suryandari, tim komersial PT Bima Sakti Altera, dapat berkesempatan hadir di sini sebagai moderator dan memandu acara webinar pagi hari ini bersama Ibu Bapak sekalian. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada para Bapak Ibu sekalian dari Mitra Perumda dan PDAM dari ujung barat hingga timur Indonesia. Baik, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini atau pada kesempatan webinar ini, kami akan mendatangkan 2 orang narasumber hebat, di mana kami akan belajar banyak sekali dari mereka, karena mereka memang berada di bidangnya. Dan yang pertama adalah Bapak Arif Dani Irwanto, selaku Business Development Manager PT Altera Indonesia, dan yang kedua adalah Bapak Parmin Eskom. Beliau adalah Kepala Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Teknik Informatika di PDAM Jayapura. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa arahan terkait acara ini. Poin pertama adalah kami memohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengubahan display name atau tampilan nama pada aplikasi Zoom yang Bapak Ibu gunakan saat ini. Dengan formasi yang rekan kami dari tim admin bisa menyampaikan pada chatbox saat ini juga terkait contohnya. Jadi nama Bapak Ibu sekalian diberi tanda strip, kemudian dilanjutkan dicantumkan nama PDAM atau Perumda Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kami akan di sini akan menonaktifkan mikrofon atau mikrofon dari Bapak Ibu sekalian di sini, dan hanyalah co-host dan host yang akan diaktifkan. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mohon untuk gunakan tombol reaction yang ada di bagian tengah dari layar Bapak Ibu dengan menggunakan icon raise hand atau angkat tangan. Poin ketiga adalah kami akan memberikan sesi tanya jawab. Jadi kami mengakomodasi sesi tanya jawab di mana kami akan membuka kolom pertanyaan dan Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan yang hendak ditanyakan dengan menggunakan format yang akan disampaikan oleh tim kami nanti. Formatnya seperti apa? Jadi nanti ada arahannya, bisa dicek nantinya pada chatbox tersebut. Sehingga semuanya nanti dapat dipilih kira-kira yang akan dibawakan dan akan dimintakan untuk ditanggapi oleh para narasumber yang mana nanti akan dipilih oleh tim kami. Kemudian dari sesi tanya jawab tersebut, kami harapannya adalah sesi tanya jawab tersebut digunakan untuk menanyakan materi yang diberikan oleh kedua narasumber. Namun apabila ada kendala teknis atau pada sistem atau aplikasi kami, hendaknya kami arahkan Bapak Ibu untuk menghubungi tim customer support kami agar dapat mendapatkan bantuan yang diperlukan di nomor 081138008800. Jadi mungkin bisa diarahkan ke sana untuk kendala yang jika ada terkait aplikasinya yang dibutuhkan. Dan bukan untuk menanyakan terkait itu di sini, seperti itu. Dan yang keempat adalah kami menyediakan hadiah-hadiah menarik pada acara webinar pagi hari ini, dan ada 1 buah smartwatch, kemudian juga ada 10 voucher yang akan kami undi. Jadi untuk smartwatch itu sendiri akan diberikan kepada orang yang kami pilih atau peserta yang kami pilih yang telah menyampaikan pertanyaan yang tim kami pilih sebagai yang terbaik. Kemudian untuk yang voucher 10 tadi akan kami undi, dan kami akan mengundinya dengan dalam 2 sesi yang berbeda. Di masing-masing sesinya akan ada 5 pemenang yang kami cari. Kami akan menggunakan sebuah aplikasi Wheel of Names. Sementara kami perlu sampaikan bahwa aplikasi tersebut bukanlah milik PT Bima Sakti Altera. Namun demikian, undian atau hasil akhir daripada undian tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat. Baik, dari poin kelima adalah terkait sertifikat. Kami tentunya akan memberikan sertifikat kepada para pembicara dan peserta. Peserta yang akan kami berikan sertifikatnya adalah para peserta yang telah melakukan registrasi
dan kemudian mendapatkan link untuk masuk ke sini. Apabila Bapak Ibu hanya masuk ke sini tapi tidak meregistrasikan diri di awal, maka kami tidak bisa mengirimkan sertifikat setelah acara. Kami akan mengirimkannya H-1 acara ke email yang memang digunakan Bapak Ibu untuk meregistrasikan di awal. Kemudian tentu kami juga ingin sampaikan bahwa kedepannya kami akan mengadakan acara-acara webinar seperti ini dan tentunya kami berharapnya bisa lebih menarik dan bisa mendapatkan partisipasi dan atensi yang lebih dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami membutuhkan masukan atau feedback dengan kami menyediakan form, yaitu feedback form. Nanti kami mohon Bapak Ibu untuk bersedia melengkapinya pada akhir acara, dan kami harapkan pada akhir hari ini kami bisa menerimanya, agar kemudian kami bisa mereviewnya bersama di internal dan ke depannya bisa memberikan atau menyajikan acara yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian kita akan segera masuk saja ke materinya yang sudah kita siapkan. Namun demikian izinkan saya untuk memberikan waktu dan ruang kepada para narasumber untuk memberi sambutan singkat. Diawali oleh Bapak Arif Dani Irwanto atau Mas Arif dari Altera Indonesia. Silakan Mas. Baik, terima kasih waktunya Mbak Harni. Terima kasih juga buat teman-teman atau Bapak Ibu dari rekan-rekan PDAM yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir ya di pagi hari ini. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arif Dani Irwanto. Saat ini saya bekerja sebagai Business Development Manager di Altera, di mana Altera ini adalah holdingnya atau grup dari Bima Sakti Altera sendiri gitu ya. Dan pagi hari ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa bagi saya, dan saya pribadi juga sangat merasa senang dapat mungkin nanti di beberapa jam ke depan kita akan coba sharing dengan rekan-rekan dari PDAM bagaimana sesuai dengan judulnya ya, bagaimana tips dan triks untuk meningkatkan kolektabilitas secara digital gitu ya. Semoga apa yang akan kita bicarakan pagi ini bermanfaat bagi semuanya, baik dari rekan-rekan PDAM, rekan-rekan dari BSA maupun bagi saya pribadi secara khususnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal. Terima kasih Mas Arif. Mas Arif aja panggilnya biar lebih akrab ya Mas ya. Siap, baik, untuk narasumber yang kedua sudah hadir di sini Bapak Parmin Eskom selaku Kepala Subbidang Pengelolaan dan Pengembangan Teknik Informatika PDAM Jayapura. Waktu dan ruangnya kami persilahkan Pak Parmin untuk sambutannya. Terima kasih Bu Harni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami sangat berterima kasih sekali diberikan waktu pada kesempatan hari ini dan bisa berbagi sesama tukang ledeng. Jadi tentunya segala kekurangan dan kelebihan kami ya nanti mohon dimaafkan nanti dalam tips dan trik kualitas di materi hari ini. Saya kira demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Parmin. Baik, kita kalau gitu langsung saja masuk ke materi pertama. Materi pertama dari Mas Arif. Mas Arif akan membawakan materinya berjudul Tips dan Trik Meningkatkan Kolektibilitas Secara Digital. Silakan Mas Arif. Langsung ya Mbak Harni ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Kami coba sampaikan beberapa slide ke depan mungkin ya terkait dengan manfaat dan tips dan triksnya juga dari sisi pembayaran online ini sendiri, serta apa yang bisa dilakukan maksimal oleh BSA maupun dari sisi PDAM gitu ya. Jadi mohon izinnya dari rekan-rekan atau teman-teman dari PDAM kita coba sampaikan beberapa slide-nya mendatang ya. Oke, ini di slide pertama sebenarnya melihat sedikit ke belakang. Kalau kita lihat latar belakang gitu ya, mungkin di sekitar tahun 2009, 2010 beberapa e-commerce itu sebenarnya atau fintech ini sebenarnya sudah mulai ada dan sudah mulai beroperasi. Walaupun memang secara penjualan belum banyak yang masuk ke digital product. Jadi mereka masih menjual barang-barang seputar kebutuhan masyarakat lah ya, seperti
fashion misalnya baju, sepatu, sendal dan lain-lain, kemudian elektronik ataupun barang-barang yang merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari, bahan pokok lah ya gitu. Yang awalnya memang barang-barang itu adalah dijual secara online, kemudian dengan tim-tim e-commerce ini atau tim-tim fintech ini diubah menjadi transaksi di online gitu. Bahkan kalau kita sebut beberapa fintech ini awalnya mereka adalah platform komunitas Bapak Ibu. Jadi mereka ini menjual bahkan sebelumnya platform ini bukan untuk jual beli, tapi berikutnya memang di dalam platform itu ada kesempatan untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka menjual barang-barang kebutuhan komunitas itu. Secara transaksi pun biasanya direct dari penjualnya gitu ya, langsung dengan pembelinya. Jadi tanpa ada perantara dari pemilik platformnya itu sendiri. Termasuk ada beberapa platform yang mungkin muncul pertama kali langsung mengusung image bahwa mereka menguasai salah satu industri. Misalnya lebih mengarah ke penjualan barang-barang elektronik, atau mungkin mereka menyatakan atau mengatakan besar untuk melayani tagihan-tagihan edukasi misalnya, atau berbagai macam lainnya. Nah ini mulai berkembang sebenarnya secara besar, secara masif itu di sekitar tahun 2014. Jadi fintech-fintech yang lain ini mulai muncul, produk-produk yang dijual di dalamnya pun sudah mulai beragam. Nah, hal ini pun sebenarnya menjadi pasar yang sangat besar gitu ya bagi kami Altera untuk ikut membangun environment tersebut, yaitu dengan apa yang bisa kami lakukan dengan mensuplai produk-produk digital ke pasar online tersebut, ke pasar online channel ataupun digital channel. Karena digital ini kan tidak terbatas sama online gitu ya. Kemudian karena ini Altera sudah masuk ke pasar ini saat ini, sudah masuk ke online channel, sudah masuk ke retail, bahkan sudah masuk ke perbankan. Nah ini didasari juga salah satunya karena ada beberapa bank-bank yang memunculkan bank digital gitu ya. Jadi bank-bank digital ini juga berlomba untuk mencari nasabah dengan salah satunya juga mereka ingin menambahkan layanan-layanan yang bisa diakses di platform mereka. Sehingga memang kesempatan ini dapat dalam tanda kutip mendigitalkan tagihan atau pembelian ini sudah menemukan demand-nya ya gitu, secara permintaan itu sudah ada. Pemilik platform ini mereka mencari produk-produk digital yang bisa di-put di aplikasi mereka. Tidak lain adalah untuk nge-grab pelanggan. Jadi ini di luar fee-base ya, pasti mereka akan berharap fee-base, tapi tujuan utamanya kami merasa bahwa mereka memang ingin nge-grab pelanggan sebesar-besarnya. Karena biasanya pelanggan sendiri kalau sudah nyaman dengan salah satu apps gitu ya, atau mereka sudah merasa tercukupi kebutuhan pembayarannya di salah satu apps itu, mereka sudah cukup loyal biasanya dengan apps-apps tersebut gitu. Nah, dari sisi transaksi digital sendiri, dari tahun ke tahun selalu ada pertumbuhan, terlebih dengan banyaknya program marketing atau promosi yang mereka lakukan. Yang secara langsung maupun tidak langsung memang ini bisa mendorong pengguna aplikasi tersebut untuk lebih memilih bertransaksi melalui digital dibandingkan dengan konvensional. Nah, pertumbuhan ini jelas bisa menciptakan benefit baik dari sisi pemilik aplikasi maupun pelanggan ataupun juga dari sisi pemilik tagihan, dalam hal ini adalah PDAM. Jadi bagaimana tips dan triksnya nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi untuk peningkatan kolektabilitasnya, kemudian juga manfaat-manfaat apa aja yang bisa didapatkan dari digitalisasi ini. Mungkin next slide, Mas. Nah, pertama apa sih manfaat dari penerimaan pembayaran online bagi bisnis, khususnya untuk rekan-rekan PDAM gitu ya? Apakah benar kalau PDAM, tagihan PDAM ini dibuat online ini benar-benar memudahkan gitu ya, memudahkan dari sisi PDAM, atau malah sebenarnya malah jadi ribet nih Mas gitu. Nah ini akan coba kita bahas satu-satu Bapak Ibu, tapi sepintas ya dari awal tadi sempat aku sampaikan atau saya sampaikan berdasarkan experience yang sudah kami lakukan, seharusnya memang banyak manfaat yang bisa kita dapatkan gitu dari digitalisasi ini. Next Mas. Baik, yang pertama, yang pertama dari sisi kemudahan dan
praktisnya, Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi common ya di masyarakat atau manusia pada umumnya. Secara fitrahnya gitu pasti kita semua ini menginginkan segala sesuatu itu mudah dan praktis gitu ya, gampang gitu. Jangan ini untuk kebanyakan hal sebenarnya. Kayak contoh aja misalnya Bapak Ibu pengen daftar sekolah anak gitu ya, pengennya juga yang gampang-gampang aja caranya gitu ya. Mau ngurus KTP atau ngurus KK juga misalnya pasti maunya juga yang simple gitu ya. Jadi ini juga menjadi kehendak masyarakat banyak harusnya bahwa sesuatu hal itu kalau kita bisa bikin mudah, gampang, praktis, instan gitu ya. Harusnya itu juga keinginan dari masyarakat. Nah ini kami juga pun mengarah ke produk-produk pembelian dan juga pembayaran. Jadi masyarakat juga dari PDAM-nya sendiri gitu ya, pasti menginginkan hal yang sama, pengen praktis, pengen simple, pengen mudah gitu. Dengan adanya pengembangan ke arah pembayaran online, pastinya nanti dari sisi PDAM sendiri akan lebih simple, lebih praktis, tidak perlu menyediakan loket-loket yang mungkin jika didetailkan gitu ya, mungkin harus merogoh kocek yang lumayan besar gitu ya, karena harus menyediakan meja, kursi, printer buat cetak invoice-nya, kemudian menyediakan banner gitu di depan loketnya gitu ya. Itu juga secara pembukuan juga mungkin saya rasa masih ada beberapa pembukuan yang manual, belum terintegrasi. Nah ini harusnya bisa kita hindari. Kemudian praktis ini sebenarnya pun secara tidak langsung juga akan dirasakan oleh pelanggan. Mereka tidak harus keluar rumah, cukup menggunakan handphone yang semua transaksi pembayaran bisa dilakukan di dalam handphone tersebut. Contohnya kalau misalnya kita mau beli, kita coba contoh ke produk lain gitu ya Bapak Ibu, kita mau beli token listrik, tengah malam, mana kondisinya lagi hujan gitu ya, token kita habis, itu kan lumayan effort kalau memang kita harus membeli token listrik itu keluar. Nah, begitu dari PLN sendiri sudah mengonlinekan pembelian ataupun pembayaran tagihannya, ini juga jadi mempermudah pengguna PLN sendiri, jadi bisa melakukan transaksi di rumah. Nah ini salah satu contoh kepraktisannya, begitu sudah online, sudah ada di aplikasi, tidak perlu repot-repot keluar rumah, semuanya bisa dilakukan di dalam rumah, bisa dibayar di dalam rumah. Dan ini juga berlaku pastinya untuk PDAM. PDAM di mana nanti setiap tagihannya begitu sudah kita online kan gitu ya, kita masukkan ke dalam tagihan-tagihan yang ada di aplikasi-aplikasi atau di fintech mungkin di bank-bank juga. Nah itu dari sisi pelanggan PDAM-nya tidak perlu repot-repot atau jauh-jauh harus datang ke loket gitu. Kemudian yang kedua yaitu pengaturan yang mudah dan cepat. Jadi dengan online payment system ini pengaturan sistem yang akan dilakukan oleh rekan-rekan dari PDAM mulai dari penerbitan billing gitu ya Pak, flagging informasi bahwa tagihan tersebut sudah terbayar misalnya, sudah terbayar atau belum. Misalnya juga untuk setting-setting perubahan dari sisi PDAM misalnya ada perubahan yang harus dilakukan gitu ya. Ini juga sudah terintegrasi dengan sistem pendukung lainnya. Jadi memang mudah dan cepat ini yang jadi concern-nya ini juga dari teman-teman BSA, makanya ini juga termasuk salah satu manfaat yang harusnya dirasakan oleh teman-teman PDAM jika transaksinya atau pembayarannya ini bisa online. Bahkan untuk beberapa kasus pembayaran tunggakan, sambungan baru gitu ya, terus pembiayaan lain jika memang ada itu dari pihak PDAM dengan sangat mudah dapat melakukan pengaturan di sistem PDAM. Secara tagihan ini juga dapat dimunculkan di beberapa platform online yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Kemudian next-nya, nah yang ketiga adalah jangkauan bisnis menjadi lebih luas tanpa batas. Kenapa demikian? Mungkin dari Bapak Ibu juga semuanya juga memahami bahwa apabila layanan pembayaran tagihan ini dilakukan secara offline, sudah pasti akan ada keterbatasan baik dari sisi tempat maupun waktu, di mana apabila pelanggan PDAM akan melakukan pembayaran tagihan, mereka harus berjalan atau menuju ke loket ataupun kantor PDAM. Dan pastinya dengan jam atau waktu yang terbatas. Nggak mungkin mereka akan datang malam-malam untuk melakukan pembayaran di sana gitu ya. Tetapi dengan adanya integrasi dengan online payment ini,
apps baik dari fintech maupun dari banking ini sebenarnya bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Tidak perlu effort lebih untuk menuju loket pembayaran. Dan pastinya aplikasi ini sebenarnya jika dilihat juga aplikasi ini menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas di Jakarta saja gitu ya besarnya ya, bahkan di daerah-daerah yang agak terpencil kalau saya bilang, kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil pun sudah banyak, kalau kita lihat sebagai orang awam gitu ya, ada pengiriman barang yang didapatkan dari beberapa platform belanja online. Kayak contohnya misalnya Tokopedia, Shopee gitu ya. Pengiriman barangnya itu sudah sampai ke daerah-daerah terpencil. Ini kan berarti dari masyarakat sendiri pun sebenarnya sudah mengenal transaksi online untuk belanja ya. Dan ini ya tinggal sebenarnya dari teman-teman PDAM, BSA maupun dari Altera juga sebenarnya ini tinggal diedukasi saja bahwa nggak hanya belanja online nih, tapi pembayaran-pembayaran lain termasuk PDAM juga pembayarannya sudah bisa menggunakan aplikasi ini loh. Jadi dengan otomatis ini juga akan memperluas channel pembayaran dari PDAM sendiri dan juga dapat meningkatkan transaksi dari pelanggan PDAM-nya. Bahkan kalau kami bisa cerita, Bapak Ibu, partner-partner kami juga saat ini menjangkau pasar di luar negeri. Jadi buat mereka yang contohnya TKW gitu ya atau TKI gitu ya, mereka bisa melakukan membayarkan gitu ya tagihan PLN misalnya, tagihan PDAM dari orang tuanya yang masih ada di Indonesia, dan ini sangat mungkin dilakukan. Nah, kemudian yang keempat itu untuk manfaatnya yaitu untuk menambah kenyamanan saat penagihan pembayaran. Nah, mengapa demikian? Saat ini untuk pembayaran secara online, dari pemilik apps itu sudah memiliki berbagai fitur, Bapak Ibu. Jadi termasuk diantaranya adalah mereka dapat mengirimkan notifikasi. Jadi di mana untuk setiap pelanggan yang sudah memiliki tagihan recurring bulanan, dari sistem partner atau sistem fintech ini, kami bisa mengirimkan pengingat notifikasi bahwa sudah waktunya untuk melakukan pembayaran. Jadi dari sisi PDAM tidak usah repot-repot lagi melakukan penagihan ke sisi pelanggan. Kalau soal nagih kan apa ya, kita juga nggak enak ya Pak, Bapak Ibu harus nyamperin gitu ya misalnya, atau nagih-nagih pelanggannya juga mungkin ada effort juga gitu. Jadi ini biar menjadi tugas dari teman-teman fintech ataupun banking untuk mengingatkan pelanggannya. Jadi contoh misalnya saya bulan Februari ini bertransaksi pembayaran PDAM di aplikasi Link Aja gitu ya. Nah, nanti dari Link Aja di bulan Maret berikutnya mereka itu akan ada notifikasi pengingat ke saya gitu via aplikasi bahwa tagihan Anda sudah keluar dan Anda sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi dari sisi pelanggan sendiri juga tidak usah takut akan ada telat bayar ya, karena memang pengingatnya sudah ada dari sisi partnernya kan. Next, Mas. Next, Mas. Baik. Nah, yang kelima, pembayaran online ini dapat mempengaruhi keinginan membayar dari pelanggan. Nah, ini sedikit berhubungan dengan poin 4 tadi sebenarnya, bahwa dari pemilik aplikasi biasanya ada pengingat waktu untuk melakukan pembayaran. Nah, dengan sudah adanya pengingat ini, pemilik aplikasi juga ingin melengkapi atau mempermudah proses membayarnya. Jadi nggak hanya diingetin, tapi bayarnya masih susah, pilihannya masih dikit. Nah, itu juga dari pemilik aplikasi pasti tidak ingin seperti itu. Nah, dengan salah satunya apa? Salah satunya adalah dengan melengkapi payment method yang ada di aplikasi tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa misalnya kita melihat aplikasi di fintech ini saat ini ya, setiap transaksi kita bisa menemukan banyak sekali pilihan pembayaran. Mulai dari mungkin kita bisa menggunakan virtual account gitu ya, menggunakan kartu debit, kartu kredit gitu ya, menggunakan wallet, bahkan mereka sendiri juga menyediakan pay later gitu ya, yang itu juga biasanya difasilitasi oleh mereka sendiri. Dan juga mereka sampai mengembangkan fitur direct debit yang mereka terkoneksi dengan banknya. Jadi pelanggan sendiri sebenarnya tidak perlu repot-repot, bahkan mungkin bisa jadi sudah lupa bahwa
saya punya tagihan PDAM gitu ya, karena begitu kita masukkan ke direct debit ya setiap bulannya sudah langsung diambil dari rekening yang didaftarkan di aplikasi tersebut. Nah, ini juga sebuah kemudahan buat pelanggan pastinya, dan sebuah keuntungan juga buat PDAM karena tagihannya nggak akan telat gitu ya, uang masuknya tepat waktu, jadi penagihannya juga nggak repot karena sudah ada otomasi gitu ya, jadi ya ini sebuah keuntungan juga baik dari pelanggan bagi pelanggan maupun bagi PDAM. Kemudian lanjut berikutnya, manfaat berikutnya adalah bisa memberikan informasi ke pelanggan secara efisien. Nah, saat ini pasti dari sisi PDAM juga apabila ada suatu informasi yang harus disampaikan ke pelanggan akan sedikit kesulitan atau mungkin butuh effort ya, butuh effort yang lumayan. Misal akan disampaikan pas mereka melakukan pembayaran di loket, mungkin informasi itu disampaikan di sana. Gitu, dan mereka dari sisi PDAM pasti juga kan harus training atau melatih atau menginformasikan kepada pegawai loket untuk apa yang akan diinformasikan kepada pelanggan ini. Atau jika diperlukan mungkin dari PDAM juga harus cetak brosur atau mungkin cetak banner gitu untuk informasi ke pelanggannya. Dengan adanya sistem online ini bisa diberitahukan dengan mudah. Salah satunya tadi juga bisa dibantu oleh fintech-fintech ini yang sudah bekerja sama dengan kami, bahkan ada beberapa fintech yang berkenan untuk memasang banner Bapak Ibu. Jadi mereka berkenan untuk cetak banner dan dipasang di loket PDAM dan memberitahukan bahwa oh ini pembayaran PDAM saat ini sudah bisa dilakukan di aplikasi ini gitu ya. Itu sangat mungkin dilakukan. Kemudian yang terakhir, next. Baik, ini yang terakhir dan tapi tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yaitu perubahan sistem online ini dari offline ke online atau dari yang sebelumnya konvensional ke digital gitu ya. Ini bisa membangun dan mengembangkan bisnis dari sisi PDAM sendiri. Nah, karena kebutuhan pelanggan itu kan begitu dibuat digital, dibuat online, kebutuhan pelanggan terpenuhi. Dan secara brand image juga serta kredibilitasnya juga dari sisi PDAM pasti akan ikut naik ya dari masyarakat, khususnya pelanggan PDAM sendiri juga mereka pasti akan bangga gitu ya, atau merasa, "Wah, ini PDAM yang saya gunakan ini memang benar-benar profesional," gitu ya. Memiliki kredibilitas yang cukup bagus karena memang bisa dibilang begitu ngikutin online atau mengikuti digitalisasi yang sekarang sudah ada di Indonesia gitu ya, bisa dibilang ya PDAM ini berarti mengikuti zaman gitu ya. Jadi secara profesionalisme dan juga brand image dari PDAM sendiri pasti secara otomatis juga akan naik. Nah, next. Nah, kemudian apa yang menjadi tips dan triksnya untuk PDAM agar dapat meningkatkan kolektibilitas pembayaran tagihan PDAM itu sendiri? Dari apa yang sudah kami sampaikan di atas tadi, manfaat-manfaat yang muncul ini kan seharusnya menjadi kebutuhan dari sisi PDAM ya, Bapak Ibu, di mana pelanggan ingin mudah bertransaksi atau ingin mudah menjangkau pembayaran tagihannya. Kemudian ingin simple gitu ya, ada pengingatnya bahwa sudah masuk waktu bayar gitu ya. Kemudian juga ada pemilihan alat pembayaran yang cukup banyak. Dari sisi PDAM sendiri juga tidak harus berinvestasi cukup banyak gitu ya, yang tadi membuka loket sebanyak-banyaknya sudah pasti ini kami melihat investasi ini cukup besar gitu ya. Kemudian belum resource-nya gitu. Kalau loket kan pasti membutuhkan resource dulu, minimal 1-2 orang juga akan diletakkan di sana. Kemudian juga mudah untuk melakukan perubahan informasi kepada pelanggan. Jadi hal-hal ini juga menjadi driver buat kami gitu ya, bagaimana caranya untuk dapat meningkatkan kolektibilitas ini melalui channel online. Dengan experience yang kami miliki, baik dari Altera maupun Bima Sakti Altera dalam bisnis ini, Bima Sakti Altera sendiri selalu berusaha mengembangkan dan menyediakan lah ya, sebuah sistem yang kami melihat di mana pain point dari PDAM atau sisi kebutuhan dari PDAM itu di sebelah mana. Gitu. Nah, kami pasti akan mengembangkan produk untuk mengatasi atau untuk sesuai dengan kebutuhan PDAM itu sendiri. Nah, produk-produknya seperti apa? Mungkin di next slide. Bima Sakti Altera, Bapak Ibu saat ini juga menyediakan
billing system, di mana billing system ini sebenarnya dapat mengelola rekening pelanggan PDAM. Dan billing system ini juga terintegrasi dengan aplikasi di depan, Bapak Ibu. Jadi aplikasi catat meter yang biasanya digunakan oleh pegawai PDAM yang biasa ngecek keliling ke masing-masing rumah gitu ya, itu sudah otomatis terintegrasi dengan billing system yang ada di sini. Kemudian pastinya juga ini akan terintegrasi dengan beberapa produk lain yang ada di PDAM sendiri, seperti terintegrasi dengan divisi keuangan, dengan tim collection pastinya, dan divisi-divisi lainnya. Gitu. Kemudian juga ada mobile loket. Nah, ini diperuntukkan kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan PDAM yang menginginkan adanya penagihan door to door. Jadi langsung datang ke pelanggan. Ini mungkin bisa dilakukan bahkan mungkin jika waktunya tidak berseberangan atau tidak melebihi gitu ya, melebihi jadwal untuk rekan-rekan dari PDAM catat meter, itu bisa catat meter di bulan berikutnya itu diikuti dengan penagihan di bulan sebelumnya. Itu pun sebenarnya memungkinkan. Jadi tidak dua kali jalan ya Bapak Ibu. Jadi itu juga memudahkan dari sisi pelanggan, memanjakan pelanggan. Jadi cukup di rumah saja sudah disamperin, air tetap nyala gitu ya. Mereka dengan sangat happy dengan layanan ini seharusnya. Kemudian jika tidak, sebenarnya Bima Sakti Altera pun memiliki aplikasi yang bernama PDAM Info. Nah, di mana PDAM Info ini sendiri juga bisa di-download langsung oleh end customer atau oleh pelanggan PDAM. Jadi pelanggan bisa langsung melakukan pembayaran di sana menggunakan beberapa pilihan alat bayar yang tadi mungkin bisa direct debit salah satu bank gitu ya, BRI, Mandiri gitu ya. Kemudian bisa menggunakan virtual account, bisa menggunakan kartu kredit, bisa menggunakan e-wallet, GoPay, OVO, dan lain-lain. Itu juga memungkinkan untuk bisa di-download langsung ke end customer. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya SIBS, Bapak Ibu. SIBS ini adalah kelanjutan dari billing system tadi yang pertama. Jadi modul billing system yang dimiliki oleh BSA, lanjutannya ini terkoneksi dengan SIBS, di mana sistem ini adalah yang nanti akan kami gunakan untuk dapat terkoneksi dengan fintech-fintech yang saat ini sudah ada. Jadi yang saat ini sudah bekerja sama dengan kami secara host to host, misalnya kita ambil contoh ada Link Aja, ada Bukalapak gitu, kemudian ada banknya juga ada bank besar, BTN, Bank Mandiri, BNI gitu, kemudian ada BSI segala macam. Nah, ini penghubungnya adalah sistem SIBS ini. Jadi kami akan terkoneksi dengan channel-channel pembayaran ini secara host to host, sehingga secara transaksi juga akan tercatat secara real time dengan pelimpahan dana atau settlement dana dari Bima Sakti Altera ke arah PDAM mungkin biasanya kami lakukan di H+1. Gitu. Nah, ini empat produk ini mungkin kami melihat bahwa jika memang ini produk-produk yang bisa diimplementasikan di sisi PDAM dan juga bisa digunakan oleh pelanggan PDAM, khususnya buat PDAM Info. Nah, ini kami melihat adalah ini salah empat lah ya Bu. Ini beberapa tips dan triknya, bahwa dengan ini kami melihat kolektibilitasnya dari sisi PDAM sendiri pasti akan meningkat. Karena semuanya dipermudah, semuanya sudah online gitu ya, semuanya sudah terintegrasi. Mulai dari baca meternya, dari billing sistemnya, sampai ke tagihan kita bantu open di Indomaret misalnya, kita juga sudah buka pembayaran ini di Indomaret. Mungkin nanti dari Pak Parmin juga bisa lebih menjelaskan ya Bapak apa yang sudah dilakukan dengan BSA, dan kami merasa ini trik dan tipsnya ini lumayan berjalan seharusnya dengan teman-teman atau rekan-rekan dari PDAM. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan next slide-nya mungkin ya, masih ada. Oke, ini beberapa PDAM yang sudah bekerja sama dengan SIBS, Bapak Ibu. Ini beberapa PDAM yang saat ini tadi saya jelaskan sudah kita open di Indomaret, kita sudah bantu open di Bank Syariah Indonesia, kita bantu buka di Kredivo, di Traveloka, di Bukalapak, dan lain-lain. Mungkin ini bisa dijabarkan lebih detail nanti sama Pak Parmin kali ya, pengalamannya menggunakan ini seperti apa. Mungkin dari aku cukup, Mbak Harni, monggo dilanjutkan.
Baik, terima kasih Mas Arief untuk paparan materinya. Pastinya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sudah mendapat gambaran apa terkait kolektibilitas secara digital itu seperti apa sih gitu ya. Namun saya rasa dengan kita menampilkan video yang lagi sebentar kita akan tayangkan, Bapak Ibu sekalian pastinya akan dapat lebih mendapat gambaran seperti itu karena kebetulan video ini menayangkan secara khusus salah satu produk kita yang tadi disampaikan oleh Mas Arief seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu simak video berikut ini. Mudahnya bertransaksi dengan sistem digital yang terintegrasi. Untuk meningkatkan kolektibilitas penagihan, diperlukan sistem terintegrasi yang cepat, mudah, dan aman. Ketika modul billing PDM Pintar posting data tagihan rekening, secara otomatis data tersebut akan terkirim ke channel-channel pembayaran online agar dapat digunakan untuk melakukan pembayaran melalui beberapa metode pembayaran seperti melalui PDM Info, online melalui website sepulsa.com, dan bank-bank digital. Berikut beberapa cara pembayaran tagihan PDAM melalui metode yang terintegrasi. Dengan PDM Info, melalui aplikasi PDM Info, PDAM dapat meningkatkan kolektabilitas penagihan karena pelanggan dengan mudah melihat dan membayar tagihan PDAM hanya melalui aplikasi dan melakukan pembayaran secara langsung melalui bank transfer dan virtual account. Dengan mobile loket, petugas lapangan akan langsung melakukan penagihan ke rumah pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Dengan metode jemput bola seperti ini, pelanggan tidak lagi memiliki alasan belum sempat melakukan pembayaran karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pelanggan. Selain dengan metode-metode tersebut, melalui sistem SIBS, PDAM juga dapat meningkatkan kolektibilitas penagihan pelanggan dengan cara bekerja sama dengan beberapa channel pembayaran, yaitu Sepulsa, bank online, kantor pos, Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Saatnya beralih ke sistem digital yang terintegrasi bersama PDM Pintar dari Bima Sakti Altera. Bapak Ibu sekalian, tadi adalah tayangan dari video produk kami dari PT Bima Sakti Altera. Memang penting sekali untuk adanya integrasi sistem untuk meningkatkan kolektibilitas tadi. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian akan mendapat gambaran lebih saat mendengarkan sharing story atau pengalaman akan permasalahan yang sempat ditemukan di salah satu PDAM, yaitu PDAM Jayapura, yang kemudian akan disampaikan oleh pembicara kami yang kedua, yaitu Bapak Parmin Eskom, selaku Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Teknik Informatika PDAM Jayapura. Silakan Pak Parmin untuk waktu dan ruangnya kami persilahkan untuk sharing story-nya Pak, pengalamannya begitu. Siap. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebelumnya berterima kasih sekali diberikan waktu oleh desa untuk sharing story, di mana kami saat ini setelah menggunakan paket dari si PDM Pintar ini sangat bermanfaat sekali ya. Oke, saya jelaskan dulu pada awal mulanya ya, sebelum produk BSA masuk ke sistem kami. Jadi memang permasalahan yang kami hadapi itu adalah pembayaran. Pasti semua PDM kendala dengan pembayaran pelanggan yang tepat waktu ya, kalau kita bisa bilang. Mungkin saat itu sistem kami saat itu bisa dibilang semi online lah. Jadi mungkin hanya tersedia di loket-loket unit kami, dan waktu itu juga ada kantor pos sebenarnya sudah ada, cuman belum sampai sebesar ini gitu. Mungkin pada dasarnya yang kami alami waktu sebelum BSA, kami gunakan produk BSA, jadi mungkin bisa dilihat kolektibilitas kami sekitar hampir 50% lah, kadang di bawah. Jadi kadang
grafiknya tuh cuma naik turun di kisaran seperti itu, antara 49 dan 50%. Ya. Nah, tentu juga waktu permasalahan ini saat kami hadapi juga sangat sangat rumit di tingkat unit kami saat mendeteksi bahwa piutang-piutang pelanggan ini ada berapa yang ingin kami sajikan secara cepat, itu juga sangat susah dari sisi kami waktu itu. Jadi untuk menampilkan piutang pelanggan yang kami harus tagihkan itu memang sangat sangat susah ya waktu itu. Emang di sistem kami waktu itu sangat lambat prosesnya. Nah, selanjutnya di akhir 2018 akhir kami menjalin kerjasama dengan BSA waktu itu di bulan November lah kalau tidak salah, antara Oktober November. Jadi kami waktu itu menggunakan produk BSA mungkin belum full sampai saat ini. Cuma waktu itu dari segi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arief, jadi ada dari segi billingnya, baca meter, dan loket itu sangat membantu sekali. Jadi saat kami diarahkan menggunakan PDM Pintar, jadi kami bisa melihat progres, ya, progres dari misalkan dari pembacaan yang benar dan yang baik itu bagaimana. Terus pengolahan dari sisi rekening di billing dulu, jadi kami olah dulu seperti itu. Setelah itu baru kami publish dan bisa langsung dibayar oleh pelanggan di semua mitra. Jadi dengan dibantunya BSA ini bisa dilihat sampai laporan akhir tahun kemarin 2021, alhamdulillah kami sudah mencapai di tingkat 80% lebih sebenarnya. Ya, kami sangat berterima kasih. Jadi dari sisi ini juga sangat membantu kami sekali dari segi sistem. Tentunya zaman era digital ini kalau kita masih menggunakan sistem manual mungkin akan terlambat ya Bapak Ibu. Mungkin sudah kita bisa sadari sendiri. Tapi dengan adanya sistem digitalisasi ini ya tentu akan meningkatkan produktivitas PDAM itu sendiri. Ya. Jadi setelah kami bekerja sama, tentunya kami bisa melihat beberapa channel yang pelanggan bisa bayar dan menikmati. Jadi contohnya di situ ada, kalau Bapak bisa lihat, di sini ada bank-bank dan e-commerce juga ada sebenarnya. Jadi sebenarnya pelanggan sekarang sudah banyak pilihan. Tinggal caranya bagaimana? Dari sisi PDM adalah tinggal meningkatkan lagi dari segi pemberitahuan Bapak Ibu. Ya, pemberitahuan. Biasanya pelanggan tuh biasanya lupa membayar. Tiba-tiba ada notifikasi dari sistem, oh iya ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Jadi memang sangat bermanfaat kali. Nah, mungkin kalau dari segi sistem Bu ya, itu mungkin dari segi BSA mungkin ada notifikasi by email dan ini. Tetapi perlu kita sadari, tidak semua pelanggan mungkin contohnya tadi ada produk PDM Info. Nah, kadang di sisi kami juga PDM Info ini semua pelanggan belum memilikinya. Ya mungkin dari tingkat HP-nya atau yang lain kami juga kurang tahu. Jadi pernah saya meminta data bahwa yang menggunakan PDM Info belum sebanyak jumlah pelanggan yang kami punya. Jadi caranya adalah kami memberikan pemberitahuan juga kepada pelanggan setiap bulan ya Bapak Ibu. Jadi pembaca meter kami ini petugas setiap awal bulan kan tetap ke pelanggan, tetap membawa pemberitahuan itu yang tentunya juga yang dihasilkan dari produk BSA. Jadi semua sudah sangat terintegrasi sekali. Jadi kami sangat berterima kasih bisa meningkatkan produktivitas PDM Jayapura. Saya kira itu aja, demikian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Parmin atas sharing pengalamannya yang sudah disampaikan ke kami semua, melanjutkan dari materi awalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Arief dari Altera Indonesia.
memang penting sekali adanya kolektibilitas yang dilakukan di perusahaan atau di Perumda PDAM Bapak Ibu sekalian, demi kemajuan bersama seperti itu. Nah, kita akan membuka sesi tanya jawab seperti tadi saya sampaikan di awal. Sesi tanya jawab ini kita akan buka sekarang. Kemudian dari sesi tanya jawab ini silakan untuk disampaikan pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan rekan kami, rekan admin kami juga sudah menyampaikan pada chatbox cara penyampaiannya seperti apa. Jadi mohon silakan untuk disampaikan dahulu pertanyaannya. Nanti kami akan membahasnya satu persatu pada saat sesinya akan kami buka. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu agar lebih bersemangat lagi, kita akan melakukan pengundian voucher, yaitu 5 voucher pertama yang kami akan undi dari 10 yang kami akan berikan. Baik, kami akan menggunakan Wheel of Names. Baik, Wheel of Names-nya sudah siap. Baik, kami sampaikan kembali sebelum kita mulai bahwa nama-nama peserta yang masuk di sini adalah peserta yang memang sudah hadir dari awal acara tadi di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat hingga setidaknya hadir hingga sesi pertama selesai tadi diberikan oleh Mas Arief. Baik, kita mulai untuk Wheel of Names yang pertama untuk mendapatkan pemenang pertama. Silakan. Stop. Siapa yang beruntung? Bapak Franciscus. Baik, pemenang voucher pertama Bapak Franciscus. Kita mencari 4 lagi. Ya, stop. Andri Anggara untuk yang kedua. Yang ketiga, kita stop. Ibu Sari Purlinawati AMD. Kita mencari 2 lagi. Arni Nuraisyah. Dan yang terakhir untuk sesi pertama ini silahkan. Stop. Bapak Muhammad Amri. Baik, kita sudah mendapatkan 5 pemenang untuk voucher yang kami sudah sediakan. Nanti kita akan masuk lagi ke undian seperti ini untuk di sesi keduanya. Nanti kami akan sampaikan setelah kami akan lakukan sesi kedua pengundian tersebut setelah adanya sesi tanya jawab seperti itu. Nah, baik, sekarang sesi tanya jawab sendiri akan saya buka, dan kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini kami sampaikan kembali bahwa tidak semua pertanyaan kami bisa bawakan di sini, dan juga bisa kami mintakan tanggapannya oleh narasumber maupun tim teknis kami yang juga ada di sini. Baik, kita tunggu dulu dan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, apakah sudah ada dari tim admin untuk pertanyaannya? Oke, jadi kalau tadi sempat ada juga pertanyaan yang mungkin kami nilai belum terkait materi yang tadi diberikan. Jadi mungkin nanti di lain waktu kami bisa menghubungi Bapak Ibu atau memberi jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Seperti itu. Baik, yang pertama datang dari Bapak Hendra PDAM Purworejo. Untuk PDAM yang sudah membuka pembayaran non-air, misalnya. Oke, baik, sorry, mohon maaf. Ini dari Ibu Sofyan, PDAM Tirta Banteang. Bertanya, apakah kelebihan sistem dari BSA dibandingkan dengan yang lainnya? Karena memang untuk sistem-sistem yang digunakan di PDAM lain, hampir semua sudah memiliki fitur yang dimiliki BSA ini. Terima kasih. Jadi tim teknis kami di sini ada
Hardi ya. Ada Hardi yang standby. Jadi Ibu Sofyan, terima kasih untuk pertanyaannya. Tim kami Hardi akan merespon pertanyaan Ibu. Jadi kalau saya boleh menambahkan di awal, memang dari aplikasi yang serupa dengan yang kami miliki memang banyak sekali di luar sana. Cuman dari yang memang secara spesifik digunakan dan memberi manfaat, terbukti memberikan manfaat untuk Perumda maupun PDAM, seperti yang tadi dialami sendiri ya oleh PDAM Jayapura yang tadi disampaikan oleh Pak Parmin. Jadi memang sebagai satu bukti nyata seperti itu. Tapi tentunya memang banyak sekali aplikasi di luar sana yang mungkin sudah digunakan beberapa rekan atau mitra PDAM atau Perumda. Baik, silakan Hardi ditanggapi terkait pertanyaan Ibu Sofyan. Hardi ada di sini ya? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Hardi, minta tolong direspon untuk pertanyaan Ibu Sofyan. Mengenai pertanyaan mungkin bisa diulang kembali. Baik, Mbak Ari. pertanyaannya adalah apakah kelebihan sistemnya BSA dibandingkan dengan yang lain? Karena memang untuk sistem-sistem yang digunakan di PDAM lain, hampir semuanya sudah memiliki fitur yang dimiliki BSA tersebut gitu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan coba menjawab pertanyaannya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan dari dua narasumber, maaf, itu untuk yang aplikasi BSA sendiri itu sudah terintegrasi ya, si PDAM Pintar, aplikasi yang BSA punya itu dari aplikasi baca meter sampai ke akuntansi kayak gitu, dari awal sampai ke pembukuan sampai akhir kayak gitu. Kita sudah terintegrasi. Dan untuk yang pembahasan di sini juga untuk kolektibilitas itu kita sudah terintegrasi juga dengan beberapa partner kita kayak gitu, dan beberapa channel-channel pembayaran online yang kita dibantu sama teman-teman dari Altera ya untuk membukakan channel pembayaran online kayak gitu. Untuk Traveloka, Kredivo, Indomaret sekarang kayak gitu. Dan di aplikasi BSA sendiri sekarang sudah mulai penerapan untuk GIS juga. Mungkin nanti Pak Parmin bisa jelaskan juga untuk GIS, karena kalau nggak salah PDAM Jayapura sudah mulai testing penerapan untuk GIS juga. Kemudian ada sekarang mulai ke IoT kayak gitu. Jadi semua aplikasi kita itu terintegrasi jadi satu sih kayak gitu. Untuk pembayarannya juga channelnya kita teman-teman dari Altera semakin gencar juga ke masing-masing channel pembayaran untuk bisa dibuka lebih banyak channel pembayaran lagi kayak gitu. Partner-partner kita juga sudah mulai masuk juga ke sebagai channel pembayaran dari BSA itu sendiri kayak gitu sih, Bu. Mungkin Mbak Arni yang bisa aku jelasin. Baik, terima kasih Hardi. Jadi kalau saya tangkap di sini mungkin fitur bisa beda-beda tipis gitu ya, atau serupa Bapak Ibu sekalian. Cuma yang penting di sini kuncinya adalah terintegrasi. Jadi integrasi dari awalannya yaitu dari baca meter hingga ke sub-sub terkait lainnya. Jadi itu yang kalau saya rangkum dari yang tadi Hardi sampaikan adalah kuncinya adalah terintegrasinya. Jadi tidak terpisah-pisah Bapak Ibu. Fitur-fiturnya semua ada lengkap, kemudian juga terintegrasi. Jadi menciptakan satu ekosistem yang dibutuhkan memang dan bisa memberi manfaat untuk PDAM atau Perumda sendiri seperti itu. Kurang lebihnya demikian ya, Hardi ya. Baik. Yap, benar sekali Mbak Ani.
Baik, kalau gitu Ibu Sofyan, PDM Tirta Bantaeng, terima kasih pertanyaannya. Semoga menjawab Ibu ya. Baik, saya akan lanjutkan karena banyak sekali pertanyaan di sini yang masuk. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan kedua yang terpilih oleh tim kami. Datang dari Bapak Joko Mashudi, PDAM Lumajang. Wah, Jawa Timur ya Pak ya. Baik, di sini pertanyaannya, produk digital apa saja yang dihasilkan dari Bima Sakti Altera sampai sekarang? Nah, kalau ini pertanyaannya saya lihat kembali ke Hardi ya. Hardi mau menambahkan apa saja, merespon Bapak Joko Mashudi mungkin, silahkan. Sorry, Mbak Erni minta tolong diulang lagi. Agak Iya, putus-putus. baik. Ini dari Bapak Mas Hudi, Joko Mas Hudi di PDAM Lumajang. Menanyakan produk digital apa saja yang dihasilkan dari Bima Sakti Altera begitu. Produk digital ya. Mm-mm. Tadi kurang lebihnya juga sudah ada ya di materinya Mas Arief. Oke, mau dielaborasikan sedikit mungkin Mas mau dielaborasikan sedikit lagi Hardi, silakan. Produk-produk kita. Untuk produknya BSA sendiri tadi sebenarnya udah dijelasin detail ya sama Mas Arief. Itu ada yang mobile billing. Nah, itu memang produk awal si PDM Pintar kayak gitu. Dari baca meter, kemudian ada billing, membuat tagihan. Nah, terus tuh baru kita berkembang, kita buat SIBS itu untuk menyalurkan ke channel-channel pembayaran yang lain seperti partner pos, ada MKM kayak gitu, ada bank juga, kemudian ke channel-channel pembayaran yang dibantu sama teman-teman Altera kayak gitu, yang ada ke Traveloka, ke Indomaret, dan lain sebagainya kayak gitu. Setelah SIBS baru kita berkembang ke PDM Info kayak gitu. Jadi kita awalnya itu gimana pelanggan itu bisa mendapatkan informasi tentang data pribadinya dia terutama, dan informasi tentang PDAM di satu aplikasi kayak gitu. Jadi kita buat aplikasi PDAM Info, di sana ada informasi mengenai PDAM-nya, berita-berita PDAM, itu ada di sana, kemudian tagihan pelanggan juga ada di sana. Kita sudah bisa menampilkan rincian, bahkan di PDAM Info itu, baik tagihan yang belum dibayar, tagihan yang sudah pernah dibayar oleh pelanggan, kita bisa tampilkan. Dan kalau koneksi jaringan di servernya PDAM itu memungkinkan, kita bisa munculkan juga foto baca meternya di aplikasi PDAM Info kayak gitu. Salah satunya juga yang fitur yang bisa dibilang memang belum dari awal PDAM Info itu keluar udah ada fiturnya, tapi kita sudah sekitar 2 tahun lalu itu sudah bisa melakukan pembayaran. Jadi pelanggan itu mendapatkan informasi mengenai detail PDAM itu sendiri dan bisa langsung melakukan pembayaran di aplikasinya itu kayak gitu. Yang terakhir yang baru memang bisa dibilang aplikasi baru di BSA itu mobile loket kayak gitu. Jadi kita membuat aplikasi yang dia bisa digunakan oleh petugas PDAM untuk door to door. Biasanya kan PDAM itu memiliki pelanggan yang punya tunggakan yang besar kayak gitu ya. Ada lebih dari 5 tunggakan yang kalau dibiarkan itu kadang pelanggannya justru nggak mau bayar terus. Jadi kita siapkan aplikasi mobile loket namanya, yang bisa digunakan door to door, jadi bisa langsung ditagihkan kayak gitu ke masing-masing pelanggannya kayak gitu sih, Arni. Ya,
Baik, terima kasih Hardi. Kalau saya tangkap yang tadi disampaikan adalah produk-produk digital yang memang relates atau berhubungan dengan materi yang hari ini, yaitu terkait apa namanya peningkatan kolektibilitas secara digital. Namun Bapak Ibu sekalian, untuk menunjang apa ekosistem yang kita bangun untuk PDAM atau Perumda, sebenarnya banyak juga aplikasi atau produk digital kami yang lainnya seperti JIS, WebJIS ya, kemudian juga IoT seperti itu. Betul ya Hardi ya? Ya, benar. Betul. Jadi jadi memang itu sangat berhubungan uh, apa nanti kita bisa hubungi Bapak Joko Masudi bila berkenan dari PDAM Lumajang untuk kita mungkin bisa audiensi Bapak menjelaskan lebih lanjut terkait produk kita. Seperti itu agar lebih jelas paparannya. Baik. Kemudian kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Oke. Baik, dari Ibu Direktur ya, Ibu Katrin dari Perumda Air Minum Jerokom Merauke, Papua. Baik, berarti sekarang dari Papua bukan hanya ada narasumbernya, tapi juga kebetulan ada dari penanyanya juga. Jadi pertanyaan Ibu Katrin adalah, tadi dalam penjelasan kami mendengar ada penjelasan tentang ada peringatan kepada pelanggan untuk saatnya membayar rekening. Maksudnya membayar tagihan mungkin ya Ibu ya. Ini sangat baik sekali. Mohon penjelasan kira-kira sistem peringatannya seperti apa dalam sistem aplikasi ini. Terima kasih. Jadi kalau tadi saya balik ke materi yang disampaikan oleh para narasumber, kami nototnya di sini ada pengingat ya Bapak Ibu terkait kapan sih mesti bayar tagihannya seperti itu. Nah, jadi Ibu Katrin ini mungkin bisa ditanggapi pertanyaannya oleh Hardi kembali. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi di sini pertanyaan bisa juga disampaikan untuk ke para narasumber ya. Ada Mas Arief dari Altera Indonesia, kemudian juga bisa disampaikan atau ditanggapi dari Bapak Parmin yang tadi berbagi dengan kita. Oke, tapi sekarang kita lanjut lagi. Ini untuk ditanggapi oleh tim kami. Hardi, mohon dibantu. Jadi masih ada di sini ya Hardi ya? Ya. Ya. Baru. Tadi kan disebutkan ada peringatan kepada pelanggan untuk saatnya membayar rekening. Ini sangat baik, mohon dijelaskan kira-kira sistem peringatannya seperti apa dalam sistem aplikasi ini. Ini kira-kira mau ditanggapi Hardi sedikit, mungkin nanti bisa sebagian lagi ditanggapi oleh Mas Arief. Silakan ya. Hardi. Boleh. Sebenarnya untuk materi tadi kan penyampaian sebenarnya dari Mas Arief ya. Itu terkait dari aplikasi e-commerce yang sekarang kayak seperti Tokopedia, Shopee kayak gitu kan, Traveloka yang memang link aja ya kalau nggak salah juga tadi, yang memang dia mengirimkan notif jika sebenarnya pelanggan atau kita ya sebenarnya sebagai pengguna gitu biasanya menggunakan aplikasi itu, biasanya setiap kita ngecek tagihan bahkan ya mungkin dan apalagi melakukan pembayaran di aplikasi itu, biasanya dia akan lebih sering memberikan reminder atau notifikasi kayak gitu. Tapi untuk jelasnya mungkin nanti Mas Arief yang lebih detail untuk jelasin. Kalau aku mungkin lebih yang PDAM Info. Untuk yang PDAM Info itu kita ada notifnya juga biasanya. Itu di blast ya notifikasi maupun kadang email kayak gitu. Tapi yang biasanya sih di blast di notification ya di aplikasinya PDAM Info. Nah, itu biasanya di awal bulan sama mau tanggal denda kayak gitu. Jadi sebelum tanggal denda kita biasanya ada reminder ke pelanggan bahwa tagihannya belum dibayar untuk segera dilakukan pembayaran kayak gitu. Kita juga ada ngirim email juga sih biasanya, email blast ke pelanggannya gitu. Tapi email lebih jarang karena kan kita juga melihat pola gitu ya, pelanggan itu kadang agak risih kalau setiap terlalu sering untuk dikirimin email dikira ada spam gitu. Biasanya kita lebih sering itu di notifikasi.
di aplikasinya gitu. Oke, Itu berarti Mbak bisa Arni. ya baik, berarti kalau saya tangkap bisa disesuaikan kembali metodenya menggunakan email kah atau menggunakan apa tadi selain email SMS ya atau WA ya? Notifikasi di Oh, aplikasinya. notifikasi di aplikasinya langsung ya. Jadi itu dari PDM Info seperti itu. Jadi lebih antisipatif sih Ibu. Jadi sifatnya lebih antisipatif, memberikan notifikasi seperti itu. Silahkan ditambahkan juga oleh Mas Arief. Ya, terima kasih Mbak Harni. Jadi benar yang disampaikan sama Mas Hardi ya. Jadi notifikasi ini memang Ibu yang bisa mengirimkan notifikasi itu biasanya pemilik aplikasi. Nah, PDAM Info ini juga kan sebenarnya aplikasi yang dimiliki oleh BSA sendiri yang memang bisa digunakan langsung oleh pelanggan. Nah, misalnya kami saat ini memiliki partner yang sudah memiliki aplikasi, misalnya tadi saya contohkan Link Aja gitu ya. Atau mungkin ada tadi banyak Kredivo, Bukalapak, mungkin ada Tokopedia dan lain-lain. Nah, begitu saya melakukan rutin pembayaran di sana gitu ya, ataupun satu kali aja, 1 bulan dalam bulan itu saya melakukan pembayaran di sana, mereka akan mengingatkan sebenarnya metodenya sama dengan yang tadi PDM Info. Mereka akan mengingatkan bahwa tagihan ini sudah ada dan sudah bisa dilakukan pembayaran lagi untuk bulan-bulan berjalan ya. Jadi nanti misalnya saya bayar di bulan ini, di bulan Maret, saya pasti akan diingatkan bahwa pembayaran tagihan ini udah muncul, sudah ada billingnya, kemudian bisa dilakukan pembayaran. Nah, ini biasanya pemilik aplikasi, Ibu, yang bisa mengirimkan ke pelanggan atau ke end user. Bentuknya apa? Tadi benar yang disampaikan bahwa ada yang biasanya lewat inbox-nya aplikasi. Di aplikasi itu juga ada message-nya, ada inbox-nya gitu. Biasanya isinya pemberitahuan promo, pemberitahuan tadi salah satunya bahwa ini sudah bisa dibayar, pemberitahuan bahwa akan ada event apa gitu ya di aplikasi itu. Biasanya ada inbox-nya di situ. Nah, di luar itu ada yang biasanya saya terima itu entah WhatsApp atau SMS. Itu dua-duanya pun dari mereka juga mengingatkan gitu bahwa ini tagihan PDAM bulan Maret sudah ada tagihannya dan sudah bisa dilakukan pembayaran. Jadi kalau memang dari pelanggan itu sebenarnya nggak di skip gitu ya, ada SMS, ada inbox-nya juga, plus ada WhatsApp, mungkin pesan-pesan itu nggak di skip, harusnya bisa langsung dilakukan pembayaran dan tidak terlambat gitu ya, tidak muncul denda di belakangnya. Itu sih Ibu kurang lebih. Ya, Ibu Katrin, semoga jawabannya membantu. Jadi sebenarnya semua memang dimudahkan di era digitalisasi ini, semua dalam genggaman gitu ya. Jadi akan memudahkan sekali ada pengingatnya seperti itu, notifikasi saat mesti ada pembayaran. Demikian disampaikan. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari kalau tadi kita dari Merauke, sekarang ini banyak dari timur nih untuk hari ini yang terpilih pertanyaannya. Ini datang dari Jayapura, PDM Jayapura, rekannya Bapak Parmin ya, dari Bapak Arifin Basri. Izin bertanya, selamat siang, izin bertanya untuk memudahkan penagihan kepada pelanggan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Arif, bahwa tim BSA membuat inovasi melalui penagihan melalui aplikasi Loket Mobile. Apakah sudah ada PDAM yang sudah menggunakan layanan tersebut? Dan seperti apa penerapannya di lapangan? Kalau misalnya sudah digunakan, kan sudah digunakan ya Bapak ya oleh banyak PDAM. Tadi kalau nggak salah di slide paling terakhir dari yang disampaikan Mas Arief ya, memang sudah ada banyak PDAM yang menggunakan itu. Mohon ditambahkan kembali Mas Arief, silakan. Ini mungkin lebih ke ini ya Pak Arifin, terkait dengan aplikasi loket mobile-nya sendiri ya, mobile loket yang tadi ya. Kalau Loket Mobile, ya melalui aplikasi Loket Mobile disebutkan oleh Pak Arifin. ini kalau dari aplikasi loket mobile mungkin secara detail bisa dibantu dari teman-teman dari Mas Hardi kali Mbak Harni ya. Oke, Ini Mas kan Hardi, boleh silakan. Mobile loket ini kan hubungannya dengan Oh iya, sistem baik. ya, dengan billing Benar-benar. system dan juga dengan PDAM Info. Betul. Ya, boleh ditambah dilanjutkan oleh Hardi, silakan. Iya, terima kasih. Untuk aplikasi mobile loket yang seperti saya
info tadi, memang aplikasi ini baru ya, baru sekitar tahun lalu kita launching kayak gitu. Aplikasi ini memang digunakan oleh petugas dari PDAM itu sendiri untuk menagihkan ke pelanggan ya, langsung datang ke pelanggan. Jadi gimana mekanismenya, itu kita ada seperti kayak baca meter ya, jadi ada pembagian petugasnya itu di-assign berapa pelanggan kayak gitu. Tapi kalau di kita itu berdasarkan rayonnya, jadi pelanggan itu di-assign ke petugas itu berdasarkan rayonnya. Jadi satu petugas biasanya satu rayon, atau mungkin kalau memang petugas penagihnya itu tidak sebanyak rayonnya, itu mungkin satu petugas ada 2 sampai 3 rayon kayak gitu. Nah, untuk implementasinya, kita itu sudah implementasi yang sudah berjalan sekarang itu di PDAM Sijunjung kayak gitu. Kemudian yang sudah masuk ke tes operasional di production itu sudah ada PDAM Kupang, PDAM 50 kota kayak gitu. Kemudian ada yang sekarang yang mau tapi masih testing mulai akan pelatihan dengan PDAM, itu ada PDAM 7 UNA kayak gitu sih. Mungkin itu dari aku, Mbak Arni. Ya, Hardi, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Arifin ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Rido, Perumda Tirta Melawi. Selamat pagi. Izin bertanya, untuk aplikasi loket mobile, apakah menggunakan saldo deposit atau seperti loket konvensional? Dan untuk ada kontrol terjadi penyalahgunaan oleh petugas. Maksudnya di sini, untuk agar ada pengontrolan begitu ya Pak ya, agar tidak ada penyalahgunaan oleh si petugas lapangan, mungkin begitu ya. Oke, silakan ditanggapi. Di sini akan ditanggapi oleh siapa? Oleh Hardi atau oleh Mas Arief? Boleh dari aku. Ya, silakan. Untuk aplikasi mobile loket itu menggunakan saldo deposit. Saldo deposit di aplikasi mobile loket kita sendiri itu lebih ke informasi saldo yang ada di aplikasinya, tapi tidak ada proses penyerahan menambah deposit berupa tunai atau debit kayak gitu di seperti aplikasi e-commerce lainnya yang punya deposit seperti itu. Tapi lebih ke informasi deposit. Jadi biar setiap petugas itu diberi seperti jatah gitu, misalkan satu petugas ada misal 10 juta gitu dia dikasih depositnya. Jadi saat dia menagihkan, batasnya dia di aplikasi mobile loket itu sampai 10 juta penagihan kayak gitu. Nanti prosesnya itu ada proses setoran yang dilakukan ke loket. Jadi nanti petugas itu kan termasuk dalam wilayah atau dalam area loket PDAM mana kayak gitu. Jadi dia akan melakukan setor dari hasil penagihannya dia itu dilakukan penyetoran ke loketnya kayak gitu. Jadi berapa total penagihannya di hari itu akan masuk ke dalam loket kayak gitu sih. Nah, untuk kontrol terjadi penyalahgunaan, nah itu kita ada namanya karena mobile loket ini basisnya online kayak gitu. Jadi biasanya di loket itu dia sudah bisa memantau
Nah, jadi setiap real time ya, jadi setiap ada pembayaran dia bisa masuk, nanti di aplikasi billing, itu bisa kita cek, petugas ini sudah 1 hari itu sudah berapa berapa penagihan gitu, total penagihan yang sudah dia, lakukan kayak gitu, ada totalnya. Nah itu, eee, a setiap dia setoran itu akan dicek kayak gitu, apakah sudah sesuai dengan yang, laporan report dari aplikasi billing kita kayak gitu. Kalau memang sudah oke, baru, diterima, hasil penagihan dari mobile loket-nya. Karena, di kita saat, petugas mobile loket-nya itu melakukan penyetoran di, loket, dia itu ada masukin PIN kayak gitu. Nah itu yang masukin PIN itu bukan petugas mobile loket-nya, melainkan itu adalah petugas loketnya sendiri kayak gitu. Jadi, itu menandakan bahwa dia sudah menerima uang, yang ditagihkan oleh petugas, lapangan tadi, kayak gitu sih, Mbak Arni. Ya, baik. Terima kasih Hardi. Jadi harusnya itu sudah menjawab ya Pak. Jadi juga antisipasinya memang juga udah ada untuk petugas lapangannya, seperti yang tadi dijelaskan sama Hardi. Jadi harusnya tetap bisa berjalan dengan baik operasionalnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Hotma, Perumda Tirta Benteng. Selamat pagi, dari tingkat keamanan petugas loket mobile di lapangan bagaimana ya? Terima kasih. Mungkin dibantu ditanggapi lagi oleh Hardi, silakan. Melanjutkan yang tadi ya. Mungkin, bisa apa namanya, lebih detail ya, maksudnya tingkat keamanan Iya, petugas itu seperti apa gitu sih? iya, kalau keamanan fisik pasti baik-baik aja, tidak usah di ini dia petugas lapangan ya. Cuma di sini keamanan petugas loket mobile di lapangan bagaimana? Berarti di sini untuk apanya ya, Bapak Hotma ya? Di sini lebih kepada saat menggunakan aplikasi tersebut. Kalau menggunakan aplikasi tersebut kan semuanya sudah terpantau ya. Jadi setiap ada nanti tinggal disamakan dengan jumlah setorannya kan tadi gitu ya, Pak Hardi ya. Ya, benar. Jadi dari yang di lapangan, yang diiniin pembayarannya nanti kan pada akhirnya mesti disetorkan. Jadi dan setiap transaksi yang berlangsung selama perjalanan juga terdeteksi gitu ya. Mungkin di sini dari keamanan apanya ya? Kalau keamanan dana yang dibawa mungkin maksudnya gitu ya sebenarnya ya, pemikirannya Pak Hotma mungkin ya. Kalau seperti itu gimana Mas Pak Hardi? Kalau dari keamanan dana ya, seperti yang tadi diinfokan, dia setiap pembayaran itu sudah online, jadi di, billing, aplikasi billing-nya kita itu sudah bisa langsung, melihat berapa berapa, transaksi yang terjadi oleh petugas tersebut, kayak gitu sih. Iya, Jadi dia bisa mantau mungkin setiap jam atau setiap, eee apa namanya, sore kayak gitu. Biasanya kalau di kita itu nerapin, yang kita anjurkan ke, apa namanya, PDAM itu untuk SOP-nya biasanya kan pagi, download datanya kayak gitu, melakukan penagihan, sore hari itu melakukan penyetoran ke loket, kayak gitu sih. iya. Tadi barusan ditambahkan di chatbox sama Pak Hotmanya terkait takutnya dananya hilang gitu. Takut dananya hilang di jalan ya Pak ya maksudnya ya. Seperti itu. Jadi kalau di kita sistemnya ya kayak tadi yang disampaikan Pak Hardi barusan. Gitu sih Bapak. Jadi harusnya aman. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibnu Sofyan, Perumda Tirta Benteng. Nah, ini buat Pak Parmin khusus nih, minta dijawab oleh Pak Parmin. Pak Parmin masih ada bersama kita, jadi bisa menjawab langsung ya Pak. Di sini pertanyaannya apakah di PDAM Jayapura telah menggunakan sistem dari vendor lain sebelum menggunakan sistem dari BSA ini? Dan bisa di-share juga perubahan berapa besar terhadap PDAM Jayapura? Jadi kalau saya menambahkan sedikit sebelum direspon oleh Pak Parmin, kalau tadi dari sharing sessionnya Pak Parmin kan
sudah ada ya berapa persen peningkatan kolektibilitasnya gitu ya setelah menggunakan aplikasi atau sistem milik BSA ini. Nah, silakan Pak Parmin untuk lebih jelasnya bagaimana dari pertanyaan ini bisa direspon Pak Ibnunya. Silakan. Mana tadi Bu pertanyaannya? Iya, apakah di PDAM Jayapura pernah menggunakan sistem dari vendor lain sebelum menggunakan sistem dari BSA ini? Gitu. Dan bisa di-share juga perubahan berapa besar terhadap PDAM Jayapura, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kami gunakan sistem BSA, jadi kronologisnya sebelum saya bergabung di PDAM, sebelumnya sudah ada sih aplikasi sistem, cuma masih sebatas billing ya dan loket. Jadi setelah saya bergabung di PDAM kurang lebih setahun, jadi setahun baru kami garap sendiri Bu sebenarnya. Jadi kami buat produk sendiri. Jadi waktu itu setelah 1 tahun kami mempelajari sistem PDAM bagaimana, kami pernah membuat sendiri sistem billingnya dengan loket. Dan mungkin dari sisi itu mungkin kami juga lihat masih belum signifikan untuk kolektivitasnya. Jadi kami melihat tawaran dari BSA-nya lebih komplit, jadi ya kami tertarik. Itu aja sih. Jadi sebelumnya produk kami juga sudah ada sebenarnya. Hasil karya kami juga gitu. Terima kasih. Iya. Kalau ya itu tadi sudah terjawab Pak Ibnu ya, langsung dari Pak Parmin sesuai harapan Pak Ibnu. Ya, jadi kalau udah ada sempat di develop sistem, di develop sendiri oleh PDAM Jayapura ya, cuma dirasa punya BSA lebih komplit karena mungkin saya tambahkan ya itu tadi kalau lebih terintegrasi dari mulai dari baca meternya hingga ke bidang-bidang lainnya seperti itu. Jadi sangat suportif atau mendukung sekali untuk keperluannya atau kebutuhan dari PDAM. Nah, terus tadi Pak Parmin di sini kan ditanyakan berapa besar terhadap perubahannya terhadap PDAM Jayapura. Kalau tadi saya tangkap kan sudah ada ya di materinya Bapak, berapa persen tadi Bapak? Ya, Perubahannya? 30% berarti ya. Dari 50 ke 80 ya. Oke. Baik. Jadi sekitar 30% ya Pak ya, 30%. Perubahannya ya. Kenaikannya maksudnya ya. Ya, kenaikannya. Baik. Baik, demikian Pak Ibnu Sofyan, semoga menjawab. Baik, kita sudah hampir masuk ke bagian akhir dari webinar kali ini. Sudah banyak sekali pertanyaan yang terpilih dan kemudian sudah ditanggapi oleh tim kami juga dari para narasumber. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Sekali lagi mohon maaf kita tidak bisa memilih membawakan dan menanggapi seluruh pertanyaan yang telah masuk, namun kami harus pilih beberapa dari yang sudah masuk tersebut. Demikian. Semoga partisipasi ini dapat kami dapatkan juga pada sesi-sesi webinar kami yang lainnya. Baik, seperti janji kami akan memasuki sesi kedua pengundian vouchernya. Baik, apakah sudah siap untuk tim untuk Wheel of Names? Oke, dari sesi yang kedua ini kita akan mengundi 5 orang. Ini adalah 5 yang terakhir dari 10 voucher yang kita sediakan. Baik, jadi ini masih melanjutkan nama-nama yang sudah masuk tadi ya. Jadi paling tidaknya sampai ke sesi pertama materi diberikan. Jadi sudah dikompil namanya di sini. Silakan dimulai untuk pengundiannya. Stop. Baik, yang pertama Bapak Ikhwan Wahyudi Rahman. Baik, kita mencari 4 lagi. Ya, mulai. Stop. Fahru Razi, sorry, SE. Ya, 3 lagi.
Rendra Priwanto. Stop. Sita Apriani. Ini sudah yang keempat ya, berarti satu lagi. Ya. Stop. Ageng Indriasti. Baik, itulah tadi undian yang terakhir, 5 yang terakhir. Jadi tim mohon nanti di chat box dimasukkan untuk para nama-nama pemenang di sesi pertama untuk 5 orangnya dan sesi kedua 5 orangnya. Silahkan dimasukkan di chat box, jadi mereka tahu bahwa mereka memenangkan vouchernya. Dan untuk yang undian ini kita tidak menghubungi kembali, namun tentunya untuk pemenang dari smartwatch kita akan hubungi pemenangnya. Dan untuk pemenang yang terpilih di sini pemenangnya adalah Bapak Ibnu Sofyan. Oke, Bapak Ibnu Sofyan, Perumda Tirta Benteng. Baik, Bapak, pertanyaannya tadi ditujukan kepada narasumber Pak Parmin. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak yang tadi adalah pertanyaan terbaik yang telah dipilih oleh tim admin. Tim kami akan menghubungi Bapak Ibnu Sofyan terkait pengiriman dari hadiah yang sudah kami siapkan. Selamat ya Pak. Baik, kami sampaikan juga kepada para peserta yang hadir di sini. Banyak sekali tadi pertanyaannya, apakah materi dari hari yang dibawakan hari ini dapat di-share? Ya, kami dapat melakukan sharing terhadap materinya. Dan kami akan lakukan pengirimannya materi-materi kepada seluruh peserta yang emailnya kami sudah keep dari proses registrasinya. Jadi jangan khawatir. Baik, kalau begitu saat ini kita sudah melakukan undian, seluruh undian kita sudah lakukan, materi juga sudah kita sampaikan. Kami harapannya dari materi-materi yang sudah diberikan tadi bermanfaat buat Bapak Ibu, dan sebelumnya kami mengingatkan bahwa untuk feedback atau masukan kami tunggu dari Bapak Ibu sekalian agar kami bisa improve untuk memberikan event yang terbaik lagi di lain waktunya. Silakan tim admin untuk dimasukkan di chat box terkait formulir yang perlu dilengkapi oleh para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Oke? Baik, kalau begitu kami atas nama PT Bima Sakti Altera mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir, para mitra Perumda dan PDAM. Terima kasih atas dukungannya juga sejauh ini. Kami mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari yang kami telah sampaikan. Kami berharap untuk bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian di lain waktu. Dan kami mengucapkan selamat siang dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Parmin. Terima kasih.